Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Ardiansyah Ramadan. Pada konten kali ini, aku mau sharing pengalaman aku waktu trip dari Bandung ke Kawah Ijen, Banyuwangi. Mungkin video ini agak sedikit panjang dan di sini benar-benar aku cerita pure dari pengalaman aku. Kalau misalnya teman-teman ada pengalaman menarik lainnya, boleh langsung tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi pada perjalanan kali ini aku menggunakan transportasi kereta api di mana dengan budget yang cukup terjangkau. Biaya yang saya gunakan yaitu 98.000 dari Bandung ke Surabaya. Oh iya, buat teman-teman, ini aku mulainya dari stasiun Kiara Condong dan menggunakan kereta api dari KLB Pasundan. Oh iya, dan jangan lupa sebelum berangkat teman-teman wajib untuk genos, dan genos ini berlaku 1 kali 24 jam sebelum teman-teman berangkat. Jadi pastikan teman-teman genosnya itu harus 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Nah, perjalanan dari Bandung ke Surabaya Gubeng kurang lebih 12 jam. Lumayan melelahkan, tapi karena kalau kita bawanya enjoy ya why not gitu. Nah, untuk selanjutnya dari Surabaya Gubeng aku lanjut ke Banyuwangi kota. Dan pada waktu itu aku menggunakan kereta api Sri Tanjung. Untuk biayanya yaitu 88.000 dan di situ aku nggak genos karena masih berlaku si genosnya. Jadi kalau bisa cari tiket yang bisa, misalnya kamu berangkat jam 10 dari Bandung, nyampenya itu jam 10 pagi lagi misalnya. Nah teman-teman kalau bisa cari cari kereta yang si genosnya masih bisa berlaku, dan genosnya itu dilakukan benar-benar sebelum keberangkatan. Kalau waktu itu aku genos kurang lebih jam 6:30, jadi istilahnya masih bisa berlaku gitu si genosnya. Karena perjalanan 12 jam, saya itu lanjut ke Banyuwangi kota. Nah dari Surabaya ke Banyuwangi kota kurang lebih 6-7 jam untuk perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi kotanya. Nah setelah nyampe di stasiun Banyuwangi kota, teman-teman boleh menginap, dan menginapnya bebas di mana aja karena di sana itu lumayan terjangkau harganya, mulai dari 50.000, 60.000, 100.000, dan disesuaikan sama budget teman-teman. Karena aku masih mahasiswa, jadi aku cari yang emang benar-benar terjangkau harganya. Aku kebetulan dari Surabayanya, saya mengajak rekan saya untuk berangkat ke Banyuwangi kotanya, dan saya kurang lebih biaya per orangnya itu selama 2 hari 100.000 untuk biaya penginapannya. Nah, setelah saya nyampe di sana, saya tujuan utamanya yaitu ke Kawah Ijen. Teman-teman boleh menggunakan tour guide atau misalnya kayak open trip gitu. Dan di sini aku menggunakan menggunakan open trip dari @visit Banyuwangi. Buat biayanya yaitu 200.000, kurang lebih itu udah sama transportasi dari penginapan, lalu biaya tiket, biaya tour guide, dan itu biayanya pulang pergi ya teman-teman, yang 200.000 itu. Soalnya jarak dari Banyuwangi kota ke Kawah Ijen itu lumayan jauh, kurang lebih butuh waktu 1 jam, dan itu pun jalannya bulak belok lah istilahnya, bulak belok, dan tanjakannya lumayan agak curam. Aku saranin buat temen-temen, istilahnya kalau nggak ada yang pernah ke sana, aku saranin lebih baik memakai open trip atau menggunakan jasa pariwisata di sana, karena masih bisa dibilang jalannya lumayan terjal. Dan kalau temen-temen istilahnya mau sewa motor atau sewa rental mobil, harus yang benar-benar mengendarainya itu yang udah benar-benar ahli.
gitu. Setelah nanti kita sampai, biasanya itu dijemput pas malam hari. Waktu itu aku dijemput kurang lebih dari jam 12 sampai setengah 1 di penginapan, dan menggunakan transportasi yang menurut aku oke banget. Itu menggunakan kayak kendaraan bermobil tentunya, tapi udah keren banget gitu si kendaraannya, dan aku pun benar-benar puas menggunakan kendaraan tersebut. Mungkin nanti aku kasih gambarnya lah di sini, gambaran mobilnya dan fasilitasnya yang oke banget. Nah, setelah kita dijemput, lalu kita kita menuju ke sana, kurang lebih perjalanan 1 jam. Jadi berangkat jam setengah 1, nyampe ke sana kurang lebih jam setengah 2 atau jam 2. Nah, setelah sampai di sana itu kita menunggu, istilahnya gerbangnya tuh dibuka pukul kurang lebih jam 3. Waktu menunggu di sana, teman-teman boleh kayak makan, terus cas HP buat nanti dokumentasi dan lain sebagainya, tuh boleh banget. Nah, setelah dibuka pada jam 3, teman-teman mendaki dari bawah ke puncaknya. Itu kurang lebih gimana teman-teman sih? Kalau dulu aku kurang lebih 1 sampai 2 jam lah, 1 sampai 2 jam, karena menurut kami, walaupun open trip itu benar-benar temennya nggak semuanya kita kenal, tapi kalau bagi saya itu ketika kalau kita mendaki, yang penting keselamatan itu utama dan bareng-bareng gitu. Dan waktu itu bisa dibilang perjalanannya cukup cepat, 1 sampai 2 jam, dan kita mendapatkan sunrise yang oke banget. Ini foto-fotonya, mungkin kalau teman-teman pengen lihat. Nah, setelah di puncak itu rasanya luar biasa banget, karena kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa, ciptaan Tuhan yang begitu sangat amat keren, dan penuh syukur ketika aku bisa sampai ke sana gitu. Untuk treknya itu nggak terlalu curam atau gimana, nggak, malah teman-teman kalau misalnya mau dan nggak kuat buat naik tapi tetap pengen sampai puncak, itu ada ojek bukan motor ya, tapi kayak didorong gitu. Seru sih soalnya, tapi biayanya itu lumayan mahal kalau misalnya teman-teman menggunakan yang didorong gitu lah, kayak kalau buat bayi itu kayak troli gitu kan. Biayanya kalau bolak-balik itu kalau nggak salah 800.000, tapi kalau misalnya pulangnya aja itu biasanya lebih murah. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak naiknya itu pakai troli, soalnya kan nanjak, itu biayanya lebih mahal. Nah, menurut aku, waktu aku ke Kawah Ijen itu pengalaman pertama aku mendaki di daerah Jawa Timur. Lokasinya yang benar-benar keren, kawahnya, blue fire-nya. Sebenarnya buat tahun sekarang itu blue fire-nya itu nggak bisa kita benar-benar turun ke bawah. Tapi aku dapat video ini dari masnya yang satu tim sama kita. Itu beberapa tahun sebelumnya itu masih dibuka. Ini mungkin videonya waktu itu aku sempat story juga. Sayang banget kita nggak bisa turun, soalnya udah kayak dilarang itu sama pemerintah. Tapi overall itu view atau pemandangannya itu keren banget malah. Nah, setelah sampai di sana, setelah itu aku turun bersama dengan tim. Kurang lebih kalau turun itu lebih cepat, tapi nahan kakinya itu loh yang lebih harus effort. Cuma 1 jam juga nyampe itu. Kalau misalnya teman-teman yang jago lari mungkin suka trekking, itu bisa lebih cepat, bisa 30 menit atau misalnya 45 menit itu bisa nyampe. Tapi karena kita bisa dibilang santai banget, jadi 1 jam kita turunnya. Nah, setelah turun itu kita ditunggu dulu buat kayak sarapan, terus makan. Ya, sarapan itu makan kan ya.
Setelah itu turun dari gunung kurang lebih nyampe jam 8-an lah, jam 8-an. Setelah kita foto-foto sunrise ke puncaknya, keliling-keliling, pokoknya enak banget. Turun makan kurang lebih jam 9. Jam 9 itu kita berangkat dari bawah, dari lereng gunungnya ke lereng atau pos utamanya ke penginapan. Dan dari situ kurang lebih perjalanan 1 jam. Setelah itu nyampe ke penginapan, istirahat, dan besoknya pulang. Setelah pulang itu, oh iya, buat temen-temen kalau misalnya mau booking tiket kereta api, temen-temen harus mastiin tiket itu di stasiun itu. Waktu itu aku pengalaman kesalahan, kita pesan tiket dari Banyuwangi, tapi Banyuwangi itu nggak tahu di mana. Nah, oleh karena itu kita harus nambah kayak relasi gitu tiket kereta apinya. Karena kita posisi di stasiun Banyuwangi Kota dan kita pesan itu di Banyuwangi di Kalibiru, otomatis jaraknya lumayan jauh, otomatis kita harus nambah relasi tiket. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu relasi tiket, boleh searching di Google aja itu gimana. Dan yang teman-teman kalau ke Banyuwangi dan berhenti di Banyuwangi Kota, pada saat pulang naik kereta api, kalian harus ke Banyuwangi tapi di daerah Ketapang yang mau nyebrang ke daerah Bali. Soalnya di kereta Banyuwangi Kota, stasiun Banyuwangi Kota itu nggak nyediain genos, waktu itu belum menyediakan untuk tes genos. Jadi teman-teman kalau mau genos dulu itu harus ke stasiun Ketapang dan jaraknya itu lumayan jauh. Teman-teman harus ingat itu kalau ke trip ke Banyuwangi dan berhenti di stasiun Banyuwangi Kota. Nah, setelah genos di Ketapang balik lagi ke penginapan dan besoknya berangkat dari Banyuwangi Kota. Dari Banyuwangi Kota ke Surabaya kurang lebih 6-7 jam. Dan setelah itu dari Surabaya ke Bandung kurang lebih sama seperti waktu berangkat 12 jam. Dan mungkin buat biayanya masih sama, dari Banyuwangi ke Surabaya 88.000 dan dari Surabaya ke Bandung Kiara Condong 98.000. Nah, buat totalnya tadi dari tiket berangkat 898 ditambah 88, lalu pas baliknya juga kurang lebih ongkosnya itu 300 lah ya, 300 sekian. Genosnya 60.000, ini aku bacain ya, waktu aku biaya open trip 200.000, penginapan 100.000, makan kurang lebih 75.000, Gojek 50.000 dan biaya tak terduga 25.000. Tapi buat makan, penginapan sama Gojek itu bisa disesuaikan sama teman-teman, itu boleh nyewa motor, nyewa mobil atau gimana. Dan kalau teman-teman mau trip, aku saranin lebih banyak orang itu lebih murah gitu. Dan totalnya waktu aku itu all in 886.000 dan itu pun masih bisa di press jadi mungkin 700 sampai 800.000 itu masih bisa kalau teman-teman ramean, dan biayanya itu bisa lebih murah terutama di penginapan dan Gojeknya. Oke teman-teman, mungkin gitu aja sharing aku di video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau trip dari Bandung ke Banyuwangi. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Kalau misalnya bermanfaat buat teman-teman, boleh di-share konten ini agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.